Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Santri-santriwati pesantren modern internasional di Amalela yang Ustadz banggakan, pada pagi hari ini kita akan mendengar kisah orang soleh yang beli minuman keras dan datangi prostitusi. Orang soleh itu sempat dicap sebagai fasik oleh masyarakat ketika itu. Kisah ini terjadi pada era Sultan Murad II. Dia merupakan ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sosok yang memimpin penaklukan kaum muslimin atas Konstantinopel, yang kini kita kenal sebagai Istanbul. Ayah dan anak itu terkenal sebagai pemimpin yang taat kepada agama dan amat peduli kepada masyarakatnya. Sultan Murad II memiliki kebiasaan yang sangat bagus, yaitu dia punya sebuah buku pribadi yang dia tulis sendiri tentang pengalamannya ketika menjadi seorang pemimpin. Salah satu tradisi beliau adalah menyamar menjadi orang biasa dan keluar di tengah-tengah masyarakat di jalan kota Istanbul. Dalam salah satu lembaran sejarah hidupnya, beliau menceritakan, "Suatu malam saya tidak bisa tidur. Kemudian saya berkata kepada penasihat saya, 'Coba malam ini kita bersama-sama pergi keluar dengan menyamar seperti biasanya.' 'Baiklah,' kata penasihatnya. Kemudian jalanlah mereka menyusuri jalan-jalan di kota Istanbul. Tiba-tiba ketika sedang berjalan di suatu jalan kecil di Istanbul, ada satu orang jalan membawa botol khamr atau minuman keras. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah, kepleset orang itu. Jatuh, kendi khamrnya pecah, kemudian ia mati tiba-tiba. Waktu mati, jika ada orang jatuh seperti ini tiba-tiba, maka umumnya orang-orang akan berkerumun. Tapi ini tidak. Semua orang tidak peduli, semua orang acuh tak acuh. Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasehatnya dan melihat. Setelah dipastikan, ternyata orang tersebut sudah tidak bernyawa. Kemudian Sultan Murad memanggil orang-orang di sekitar, "Wahai kaum muslimin, bukankah pria ini seorang muslim? Mengapa kalian tidak peduli?" Seru Sultan Murad II kepada orang-orang yang berlalu lalang. Tentunya mereka tidak tahu kalau yang berkata itu adalah seorang sultan, seorang pemimpin negara. 3 kali sultan menghimbau masyarakat, tetapi tidak ada yang menanggapi. Semuanya tampak tidak peduli, bahkan ada yang mencibir. Lalu seseorang keluar dari rumahnya dan memberitahu kepada sultan, "Wahai Pak Tua, orang yang meninggal di hadapanmu ini terkenal gemar membeli minuman keras. Tidak hanya itu, dia juga suka mengunjungi tempat prostitusi. Karena itulah orang-orang tidak mau mengurusnya," kata dia. "Tapi kan dia kaum muslimin," kata Sultan Murad. "Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya. Biar saya yang membawa ke rumahnya." Ringkas cerita, ada beberapa orang yang membantu Sultan Murad membawa jenazah ke rumahnya. Ketika sampai di tujuan, orang-orang yang tadi menunjukkan jalan kemudian pergi begitu saja. Sultan pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah muncul seorang perempuan yang tak lain adalah istri di almarhum. "Wahai perempuan, saya mengabarkan bahwa kami menemukan pria ini meninggal dunia saat sedang berjalan," kata Sultan. Begitu mengetahui keadaan suaminya, perempuan itu menangis. Dia sangat sedih melihat suaminya yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Setelah agak tenang, perempuan itu kemudian ditanya oleh Sultan. "Apakah boleh kami bertanya sesuatu?" kata Sultan. "Kami mendapati orang-orang enggan mendekati suamimu. Jika suamimu mati, tidak ada orang yang mau melihat, tidak ada yang mau mendekati jenazahnya. Bahkan mereka mengatakan dia ini adalah orang fasik, orang yang suka minum minuman keras dan suka mendatangi tempat pelacuran, yang kerjanya setiap hari zina dan setiap hari mabuk." Sultan Murad kaget
Ketika istrinya tiba-tiba berhenti menangis, lalu dia bilang, "Saya sudah tahu kalau orang akan menilai seperti itu kepada suami saya. Tapi perlu Anda tahu, suami saya bukan pezina, bukan pemabuk." Sultan Murad bilang, "Bagaimana bisa? Jelas-jelas di tangannya adalah sebotol minuman keras. Dan bukan hanya 1-2 orang yang memberikan kesaksian. Bahkan tidak ada orang yang mau mendekati suami Anda." Istrinya bilang, "Saya perlu memberikan suatu kesaksian kepada Anda. Suami saya ini orang sangat soleh, luar biasa ibadahnya kepada Allah. Pada keluarganya sangat baik, dan juga hubungannya dengan Allah sangat dekat. Kalau malam sholat malam, kalau siang puasa, sedekah kepada sesama juga banyak." Makin kaget Sultan Murad, bagaimana ceritanya? Dia bilang, "Suami saya ini punya suatu usaha di tengah-tengah kota. Setiap hari hasil usahanya dibagi 3 olehnya. Sepertiga diberikan kepada anak dan istrinya, sepertiganya lagi dia belikan minuman keras. Dia bawa ke rumah, dia buang ke dalam WC. Dia tidak minum. Sudah itu dia selalu berkata, 'Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini tidak ada anak muslim minum minuman keras karena aku sudah membelinya sehingga tidak akan bisa sampai kepada mereka,' tutur perempuan itu. Kemudian sepertiga lagi yang tersisa dia datangi tempat pelacuran. Lalu dia bilang kepada orang yang ada di sana, 'Berapa orang pezina yang ada di sini? Saya akan bayar semuanya.' Kata si penjaga tadi, 'Sekian.' Kemudian diberikanlah uang tersebut. Booking tempat perzinahan itu disuruh tutup sama dia. Kemudian dia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini laki-laki muslim tidak jadi berzina lantaran kebutuhan ekonomi para pelacur tersebut pada malam ini sudah terpenuhi.' Kita istrinya. Orang pikir ketika dia masuk ke kios Homer, dia minum minuman keras, dia mabuk. Waktu dia masuk tempat zina, dia berzina. Pada sebenarnya dia malah suruh itu mereka tutup. Aku pernah mengeluh kepada suamiku, 'Wahai suamiku, jika terus-menerus engkau lakukan seperti ini, orang-orang akan mengecapmu sebagai seorang fasik. Kelak ketika engkau mati nanti tidak ada orang yang mau mengunjungimu.' Tapi jawabannya, 'Tidak, demi Allah, aku berdoa, semoga ketika aku mati nanti Allah akan membuat jasadku diurus oleh sultan dan para penasehatnya serta seluruh alim ulama yang ada di Istanbul,' kata istrinya. Mendengar itu, Sultan Murad II pun menitikkan air mata. 'Sungguh mulia suamimu. Ketahuilah, aku ini sultan, dan 2 orang di sisiku ini adalah para penasehatku. Demi Allah, aku akan imbau para penasehatku dan seluruh alim ulama yang ada di Istanbul untuk mensolati jasad almarhum suamimu,' sambung sang sultan. Demikianlah kisah orang soleh yang tampak fasik di mata masyarakat yang belum mengetahui alasan dibalik kebiasaannya itu. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.